pertumbuhan ekonomi di Kepri. Apakah sudah tepat sasaran? Kerupuk ikan, kerupuk kepiting, macam cumi, itu mereka bawa ke sana. Dengan UMKM to go ekspor, saya sangat senang sekali ya. Alur Podcast, tempatnya bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Kadis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, Pak Agus Nawarman ya. Selamat datang Pak di Alur Podcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Alur Podcast sukses. Amin amin. Dan selamat datang, assalamualaikum buat Pak Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Daeng? Alhamdulillah sehat. Lama jumpa kita. Hari ini kita kehadiran dua orang hebat ini. Satunya sama-sama di Kepri tapi beda tempat ya, beda gedung lah. Satunya wakil rakyat dan satunya kepala dinas. Dan ini sama-sama cuan ini. Yang penting itu ya cuan ya. Nah untuk Pak Wahyu sendiri kan, Pak Wahyu udah kedua kali hadir di Alur Podcast ya. Dan betul. Pak Agus sendiri baru pertama. Insyaallah. Semoga Pak Agus seterusnya bakal hadir lagi di Alur Podcast. Oh sangat menggembirakan. Insyaallah diundang. Iya siap. Kita undang terus nanti. Tapi bukan tiap hari juga Pak ya. Oh iyalah. Jadi gini Pak Agus dan Pak Wahyu, sengaja kita hadirkan di Alur Podcast. Tentu kita akan membahas suatu topik yang mungkin nanti akan memberikan informasi ke masyarakat, terutama untuk UMKM. Nah, saya mau ke Pak Agus dulu terkait ini dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepri, terkait UMKM. Sekarang kan ini kalau dinyatakan COVID-19 dinyatakan hilang kan tidak. Tapi sudah berapa tahun, mungkin hampir 3 tahun kita dihantam dengan COVID-19, dan salah satunya Kepri yang sangat terdampak, dan jenis usaha yang merasakan terutama di para pelaku UMKM. Nah, untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kepri sendiri menilai bagaimana gambaran UMKM Kepri saat ini, Pak Agus, boleh? Baik, terima kasih Pak Daeng. Izin Pak Wahyu. Jadi begini, memang sebagaimana kita mengalami sendiri di Provinsi Kepulauan Riau di umumnya dan Tanjung Pinang, Batam segala macam. Tahun 2019 memang terjadi COVID yang melanda kita nih. Itu memang tak bisa dielakkan. Yang tergerus sekali memang pada pelaku UKM nih, mereka itu tidak bisa berhadapan dengan pembeli. Nah, itu dia. Jadi akhirnya apa yang mereka hasilkan pelaku-pelaku UKM itu otomatis akan terhambat dengan produktivitas mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana cara menjual. Mereka tidak mau bagaimana untuk lebih supply produk mereka. Nah, itu yang kami pikirkan. Ini langkah-langkah mereka itu kan sudah kita sampaikan kepada Pak Gubernur selaku pimpinan kita. Nah, Pak Gubernur pun memikirkan juga bagaimana nih supaya hasil produk mereka yang mereka ciptakan ini dapat dijual habis dan membantu para pelaku-pelaku UKM. Karena waktu COVID ini tidak bisa berhadapan langsung. Tidak boleh bersentuhan. Tidak bersentuhan segala macam. Nah, ini mengakibatkan itu tadi. Nah, akhirnya dianukanlah kami mencari bagaimana model paling bagus, mungkin berjualan secara online. Dan kita adakan pendidikan, latihannya, kita punya narasumber yang berkompeten dari Jakarta yang memahami masalah itu. Dan ini terbukti alhamdulillah berhasil. Karena zaman global ini kalau kita tidak pandai menggunakan itu sendiri, IT itu ya ketinggalan sekali. Itu dari sisi market penjualannya. Dari sisi yang lain kan mungkin ke depan kan karena mereka nih belum ada pengembalian modal. Nah, itu ada program Pak Gubernur, nanti kita bisa uraikan lagi gimana bentuknya segala macam, bantuan modal. Yang penting betul kata Bang Daeng bilang, dengan masalah COVID ini, masalah pelaku UKM memang tergerus sekali. Tapi pelaku-pelaku UKM inilah yang masih hidup dengan kondisi yang dilanda oleh COVID tersebut. Kalau saat ini gambaran dari Pak Kadis sendiri untuk UMKM di Kepri, bagaimana? Ini kan udah mulai melanda ini pandemi, dan mulai
mulai semua boleh beraktivitas. Ya walaupun ada yang masih diberlakukan mungkin khusus di ruang tertutup dan masih menggunakan masker, tapi di luar kan sudah tidak. Oke. Nah, bagaimana gambaran saat ini UMKM sendiri? Alhamdulillah sekarang ini aja kami berdasarkan data dari online data system itu boleh katakan tumbuh pesat. UMKM ini makin tumbuh dia. Saya ada dua pemikiran saya di situ. Pertama sekali, waktu COVID ini banyak yang terjadi pemutusan hubungan kerja. Akhirnya mereka berusaha beli UKM. Yang kedua ini UKM itu lebih naik kelas dia. Nah, inilah dari data-data itu mereka mengajukan nomor induk berusahanya itu. Izin berusaha NIB daripada pelaku UKM itu makin pesat Bang Daeng, makin banyak. Jadi untuk diketahui aja sekarang ini dari tahun kemarin tuh jumlah pelaku UKM itu hampir berapa ratus ribu ya. Itu sekarang sudah ada naik dah. Mulai satu bulan tuh mereka katakan hampir 50-60 ribu muncul NIB baru. Oh gitu. Mereka membuat usaha-usaha minta izin kepada BTSP ataupun kelurahan sendiri, minta nomor izin berusaha NIB-nya. Karena jumlah pelaku UKM itu kan makin lama makin naik. Iya. Sekarang hampir 146 ribu gitu. Banyaknya itu. Artinya pemerintah provinsi sendiri sudah melakukan berbagai macam kebijakan. Benar. Terkait pertumbuhan ekonomi. Benar. Dan saya ingin ke Pak Wahyu Wahyudin, Ketua Komisi 2 DPRD Kepri. Nah, di samping Bapak ini kan ada Dinas Koperasi. Iya. Saya mau menanyakan penilaian Pak Wahyu terkait dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi di Kepri. Apakah sudah tepat sasaran dan sangat mendukung kesejahteraan masyarakat Kepri sendiri? Karena Pak Gadis tadi menjelaskan tentang UMKM. Bagaimana? Ini kan melalui berbagai macam kebijakan. Nah, kebijakan pertumbuhan ekonomi sendiri, gimana menurut Pak Wahyu? Ya, saat ini Kepri sedang berbenah ya. Terkait dengan kebijakan ekonomi, ya memang mulai mendukung dan terus berbenah untuk ke arah sana tentunya. Karena saya sendiri melihat memang kebijakan-kebijakan ini sudah mulai mendukung kepada para pelaku usaha terutama UMKM. Tapi belum maksimal dan tentunya ini juga terkait dengan anggaran juga kan begitu. Jadi saya akan dorong terus ya karena memang kalau seandainya dukungan full terhadap kebijakan ekonomi, apalagi tahun depan ada resesi global, nah ini perlu dikhawatirkan kan, sehingga peran pemerintah itu sangat penting terkait dengan regulasi tentunya. Nah, bagaimana dukungan anggaran pemerintah untuk pengembangan UMKM tersendiri nih? Karena Pak Wahyu sendiri kan di Komisi 2 nih DPRD Kepri. Ya alhamdulillah dalam kurun waktu 2 tahun ini memang dukungan terkait dengan UMKM cukup baik ya untuk saat ini, dan kedepannya saya yakin lebih baik lagi karena memang kepala daerah juga provinsi ini agak sedikit konsen dan kami terus memberikan masukan-masukan juga terhadap pemerintah daerah juga terhadap tentunya Pak Agus, yang mana Pak Agus juga luar biasa nih. Beliau memang mensupport ya. Tapi memang ada kekurangan juga ya, karena memang keterbatasan anggaran tentunya. Tapi kita tidak perlu ngoyo artinya ya, dengan anggaran yang harus besar gitu. Tidak perlu, karena yang penting tepat sasaran. Tepat sasaran saja, mulai tepat sasaran, kemudian dengan masyarakat tentunya, dengan para pelaku UMKM dibina sedemikian rupa, diarahkan, itu yang penting. Mereka juga senang dapat perhatian, bukan berarti mereka harus dapat kucuran dana segala macam. Dapat perhatian dari pemerintah aja mereka sudah cukup senang, dapat penghargaan saja sebenarnya cukup senang mereka. Termasuk dengan pinjaman 0% itu ya, Pak? Ya, karena pinjaman 0% juga masih terbatas tentunya, dan memang syarat ketentuannya juga perlu ada anggunan juga ternyata di dalamnya. Memang itu agak sedikit rumit juga bagi yang tidak punya anggunan, tapi mau gimana lagi itu untuk saat ini gitu, seperti itu. Tapi saya akan dorong terus bagaimana untuk pinjaman ini tidak perlu pakai anggunan. Itu karena dulu saya pernah menerapkan. Dan syaratnya jangan diperibet ya.
Ya, betul sekali. Kalau untuk saat ini penilaian dari Pak Wahyu sendiri? Ya, penilaian saat ini memang masih agak berat saat kebutuhannya memang. Artinya harus lebih dipersingkat ya. Benar sekali. Terutama dari segi sudut anggunan ya. Karena anggunan memang harus agak sesuai juga dengan nilai pinjaman. Kan gitu. Nah, kalau saya ke Pak Agus, selain dari program pinjaman 0% ini, apa saja sih program yang lain untuk menumbuh kembangkan UMKM di Kepri sendiri dari pemerintah Provinsi Kepri, khususnya Dinas Koperasi ini? Baik, Bandai, karena menyinggung masalah 0%, saya bisa tambahkan informasi bahwa memang 0% ini program yang sangat bagus dari Pak Gubernur. Tentu ini dukungan dari Pak Wahyu sendiri sebagai Ketua Komisi 2 dan kawan-kawan Komisi 2. Ini memang sekarang ini sudah berjalan sudah sangat baik sekali. Terbukti sampai saat ini yang minjam itu sudah hampir 660 pelaku UKM. Wow, itu banyak sekali. Ini dengan dari mereka sudah mengucurkan dana hampir sekitar 13 miliar. Kita hanya membantu bunganya aja. Bunga kita tak sampai 2 miliar sampai sekarang ini. Itu sudah yang paling banyak itu Tanjung Pinang dengan Natuna. Itu karena mereka sangat membutuhkan dan sampai informasi-informasi kepada mereka. Kita dalam kegiatan apapun kita pasti mensosialisasikan masalah program Mulia Pak Gubernur ini. Itu tadi masalah pinjaman 0%. Dan untuk diketahui saja, model kita ini sudah diikuti oleh sampai ke Riau sana. Riau sudah mengikuti. Yang kunjungan kerja ke kami, yang studi banding itu macam Ranti, macam di Rokan Hulu segala macam lah di Riau sudah mengikuti lah. Sampai juga saya sharekan kawan-kawan grup se-Indonesia itu ada juga yang mau support dana ini. Oke, masalah itu. Kalau masalah dari kami sendiri, dari program kami yang kami pandang sekarang di pelaku UKM itu sangat perlu sekali kemasan dengan marketing, kemasan penjualannya, karena kita kan tahu kita daerah perbatasan dengan negara tetangga ini. Sangat sayang kalau kita tidak memanfaatkan tempat tersebut. Akhirnya kami sering mengadakan pelatihan dengan mendatangkan yang ahli-ahlinya tentang kemasan UKM, membantu mereka. Karena kalau kemasan mereka tak bagus, otomatis akan dibeli orang. Jadi kita pelatih mereka kemasan, melatih mereka bagaimana menjual. Salah satu menjual ya secara online tadi. Jadi saya pikir nanti mungkin ada beberapa program yang sangat perlu diperhatikan. Tentu dukungan daripada Pak Wahyu dan kawan-kawan memang sudah masuk ke kami. Kami memang sampai sekarang saya sangat senang sekali, sangat mendukung sekali dan sangat support sekali dengan Komisi 2 yang dipimpin oleh Pak Wahyu. Sangat mendukung sekali. Tanpa ragu saya katakan itu sangat bagus. Kawan-kawan semua itu semuanya mendukung program UKM. Malah memancing lagi apalagi yang butuhkan. Sekali ada dengar pendapat apa segala macam, kami dipancing lagi. Apa kira-kira program-program? Tapi itu tadi kita sesuaikan dengan pendapatan yang ada pada kita, itulah kita sampaikan. Program banyak Pak, seperti Pak Wahyu, tapi keuangan kita memang terbatas. Kita madu. Karena kan artinya gini, kalau kita melihat sekarang salah satu contoh di Batam nih kan, kalau dibilang para pelaku UMKM, kalau sejenis kuliner, Batam ini kan makin rame nih, kayak kafe nih kan, ini kan sangat bagus. Dan tadi Bapak menyinggung terkait kita adalah kota yang bertetangga langsung nih dengan Singapura, Malaysia, dan ini jadi tempat mereka datang. Mungkin nanti dikembangkan dengan itu tadi kemasan mungkin lebih menarik lagi dengan mungkin dilakukan pelatihan dari dinas dan mungkin kerjasama dengan pihak DPRD sendiri. Nah, apa harapan dari Pak Agus sendiri, harapan dan target ke depan untuk pengembangan UMKM di Kepri ini? Harapan saya tentu untuk pelaku-pelaku UKM yang saya tampung dari informasi mereka, berharap mereka tidak nak juara lokal aja nih, tidak bermain di daerah lokal aja. Mereka maunya ini bisa eksis ke luar negeri, go internasional. Go internasional supaya mereka lebih mantap, tidak tanggung-tanggung jualannya. Karena mereka merasa bahwa dengan tidak ada jalur ekspor pun turis-turis secara itu ada yang membeli pada mereka banyak-banyak. Nah, ini kalau kita manfaatkan secara baik, ini kan lebih bagus lagi. Jadi bisa berkembang. Mungkin nanti mungkin minta bantuan juga dengan Pak Wahyu di komisi, bagaimana kita sama-sama kita
mencari benang-benang kusut untuk ekspor gimana supaya lurus. Jadi birokrasi tidak terlalu panjang-panjang lagi lah gitulah. Jadi hasil pelaku UKM itu ya bisa kita eksporkan untuk ke luar negeri. Karena harus ingat bahwa Batam ini sebagai lumbung masalah-masalah yang ada di UKM. Salah satunya itu macam di daerah Jawa Timur kemarin, kota salah tuh pernah ada MOU di sini. Jadi mereka sudah ada tempat untuk mereka membawa produk mereka itu ke luar negeri. Ini tak kita manfaatkan, sayang. Nah, Kepri ini gimana? Kepri sudah ada produk yang dibawa ke ada, tapi hanya mentah aja, banyak macam kerupuk ikan, kerupuk segala macam. Itu sudah ada produknya, sudah diekspor. Nah, cuma maksud saya ini yang produk yang sudah jadi gitu. Makanan tradisional kira-kira apa kira-kira yang diminati oleh luar negeri itu. Nah, bagaimana? Karena pelatihan dan yang dibantu oleh Bank Indonesia juga. Mereka sudah melaksanakan semacam kucing itu, sudah pelatihan. Udah ada barang-barang kita yang sebagian sudah bermain di luar negeri, Singapura, Malaysia. Karena melihat juga jumlah para pelaku UKM dan UMKM di Kepri kan tak kalah dengan kota-kota besar di Indonesia kan. Iya. Dan memang terbukti bahwa kita perhatikan ini macam di Harbour Bay, di Batam Center segala macam. Turis-turis itu dalam sedikit pun dia pasti membeli produk-produk yang makanan tradisional gitu, kerupuk ikan, kerupuk kepiting, macam cumi, itu mereka bawa ke sana, memang enak gitu. Luar biasa. Cuma kan saya dapat informasi dari turis itu sendiri bahwa yang paling penting sekarang ini adalah halal, yang kedua expired, itu dia. Nah, jadi itu yang kita tekankan. Halalnya kita bantu. Sekarang ini ada program dari kami sendiri untuk sertifikasi halal. Nah, itu jadi masa expired juga. Orang luar negeri itu kan kalau expired sudah mendekati tak mau dibeli. Itu sangat disiplin sekali mereka itu, Pak Daeng. Siap. Pak Wahyu, Pak Wahyu sendiri dari Komisi 2 DPRD Kepri, apa harapan dan target mungkin dari Pak Wahyu sendiri sebagai anggota Dewan Wakil Rakyat untuk pengembangan UMKM di Kepri ini sendiri, karena kita kan sudah mulai melanda ini pandemi dan kita harus bangkit dan UMKM mulai bergairah nih kan, dan Pak Kadis bilang tadi kita harus go internasional. Nah, apa harapan dan target Pak Wahyu sendiri terkait pengembangan ini? Ya, harapan saya pemerintah memang lebih fokus lagi untuk menggarap dari sektor UMKM, tentunya memperhatikan para pelaku UMKM ini, karena memang sudah terbukti di masa pandemi UMKM itu masih tetap berdiri kokoh. Kemudian juga yang inilah ekonomi terpuruk UMKM yang menyelamatkan. Dan terkait dengan UMKM to go ekspor, saya sangat senang sekali ya. Sangat senang sekali, dan ini adalah target sendiri bagi saya, dan saya berharap memang pemerintah menjalin kerjasama dengan negara-negara luar, dan tentunya mendorong juga pemerintah pusat, karena memang atas perdagangan di luar negeri juga belum ada MOU atau kerjasama perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara tentunya. Mungkin kalau dengan Singapura, Malaysia kita sudah punya ya. Termasuk dengan yang lain kita belum punya kerjasama. Padahal produk kita itu banyak yang baik, banyak yang bagus. Ya gitu, ke Eropa, kemudian ke Asia Tenggara. Ini sangat sayang sekali. Nah, ini kita dorong bila perlu memang pemerintah Provinsi Kepri punya etalase atau punya space lah ya di luar negeri, katakanlah mungkin di Turki misalkan, ya kita kerjasama dengan Turki membangun di sana sebuah etalase dengan produk-produk yang ada di kita, kenapa tidak? Ataupun nanti di Belanda atau di mana kan begitu. Ini harapan saya. Ataupun di Singapura juga tidak ada masalah, atau di Malaysia membuka satu stand etalase khusus. Ya, itu punya pemerintah, ataupun jangan pemerintah, punyanya salah satu mungkin UMKM yang di sana rame-rame tapi dibantu, disupport. Itu bisa. Itu sangat-sangat bisa sekali sebenarnya, dan saya mulai akan membangun itu ya dengan teman-teman. Nanti UKM yang ada di Provinsi Kepri akan saya bawa produk-produk yang memang
baik tentunya. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Pak Agus juga yang terkait dengan packaging dan lain-lain, memang saat ini kalau melihat UMKM masih apa adanya. Jangan sampai ada apa-apanya ya. Jadi apa adanya. Jadi ada apa-apanya itu mereka karena tidak punya biaya yang pertama, yang kedua mereka masih bingung bagaimana cara mengemas ini gitu. Sehingga memang kemasan ini saya dorong pihak pemerintah bekerja sama mungkin dengan perguruan tinggi atau bekerja sama dengan SMK yang jurusan desain kan itu sekarang sudah ada. Sehingga ini perlu kolaborasi. Kalau ini sudah kolaborasi, saya yakin ini bisa. Dan untuk tahun depan adanya resesi juga nih UMKM ini yang sangat menentukan juga sebenarnya. Makanya kita dorong terus lah. Saya push kepada pemerintah agar memang memperhatikan UMKM ini. Oke. Terima kasih Pak Wahyu dan Pak Agus. Semoga kolaborasi ini terjalan lebih bagus untuk UMKM sendiri di Kepri, dan tentu kami dari Alur Podcast terima kasih Pak Kadis dan Pak Wahyu sudah berkenan menjadi narasumber di Alur Podcast. Kita semoga ini membuka pencerahan bagi para pelaku UKM dan UMKM di Kepri. Insyaallah. Pokoknya kita tunggu gebrakannya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk UMKM sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Agus dan Pak Wahyu sudah menjadi dan udah mampir di sini. Semoga nggak kapok lah menjadi narasumber di sini. Insyaallah. Pokoknya sukses terus dan sehat selalu Pak Agus dan Pak Wahyu. Kami juga senang diundangkan. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan mungkin dari Pak Agus sendiri dan Pak Wahyu. Oke, baik. Saya pikir alur podcast ini, hal-hal seperti ini perlu kami tingkatkan. Pertemuan antara kami dengan Pak Wahyu ini sangat bagus sekali. Karena kolaborasi pemikiran antara eksekutif dengan legislatif. Tanpa podcast takkan tahu masyarakat. Mudah-mudahan jadi kami bisa setidaknya akan memberikan informasi melalui jalur podcast. Terima kasih jalur podcast. Dari Pak Wahyu ada? Ya, harapan saya nih bukan hanya kami berdua juga ya untuk dihadirkan, tapi tentunya nanti para pelaku UMKM ya satu orang mewakili dulu ya. Kemudian dari sektor apa nih? Apakah ini dari kuliner, kemudian apakah ini dari craft ya. Jadi memang harapan saya Alur News ini kan wadah ya, wadah untuk kita semua. Jadi memang perlu ada juga kolaborasi dengan mereka. Mungkin nanti kita siapkan tempat yang lebih besar, lebih luas biar bisa menampung 4 narasumber langsung. Langsung juga boleh, ataupun nanti 3 juga boleh. Cukup sih. Di sini juga cukup, nggak apa-apa. Saya kira sih ini sangat penting sekali ya. Penting sekali karena pemirsa juga tahu yang mana sih UMKM-nya kan gitu. Ini yang sudah siap go ekspor, yang memang dia revenue-nya juga sudah memadai kan gitu. Ini yang perlu di-up lagi kan itu. Itu harapan saya. Karena keberadaan para pelaku UKM ini tentu sebagai penunjang ekonomi Kepri. Ya, betul sekali. Dan ini sebagai contoh juga buat yang UMKM yang baru. Oh ini loh gitu lah, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Wahyu. Ya, sama-sama. Pokoknya sukses terus, sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bang Daeng. Siap.